Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcita Dewi. Saya dari KL1 nomor absen 26. Di sini saya membuat tugas video di mana tugas video ini diberikan oleh Pak Agung Dewata yang berisikan tentang ceritakan kembali tentang asal-usul Pasca Islam atau cikal bakal Pasca Islam. Nah, yang pertama yaitu ada Pasca Islam di Tanah Bali. Berawal pada kisah perjalanan Empu Semeru datang ke Tanah Bali hendak menghadap Betara yang Putrajaya di Besakih. Nah, beliau ke Bali hanya seorang diri tanpa pengiring atau pengikut. Beliau menyusuri pegunungan di Tanah Bali. Pertama, beliau tiba di Kuntul Gading atau Gedisan dan meneruskan perjalanannya hingga tiba di daerah Tempuryangan, Songan. Beristirahatlah Empu Semeru di Tempuryangan. Kebetulan ada mata air suci, yang dimana mata air suci tersebut sejuk dan bersih. Beliau mandi di sana. Usai beliau mandi, pandangannya tertunduk pada sebuah tonggak kayu yang disebut dengan asam celagi, yang hitam lantaran bekas terbakar. Konon dengan kesediaan jananan dan kekuatan panjang bayunya, tonggak kayu itu diciptakan menjadi seorang manusia. Maka terjemahlah seorang manusia dari kayu celagi yang memang demikian adanya. Selanjutnya, sang manusia celagi diberikan aneka pengetahuan, kesucian, kebatinan hingga akhirnya dapat dikatakan sang manusia celagi yang menjadi atau yang berubah status menjadi seorang empu. Yang dimana empu tersebut dinamakan yaitu Empu Daryaka. Empu Daryaka merupakan bujangga atau pandita bagi seorang Baliaga. Dikisahkan juga pada suatu ketika di hari yang dianggap baik oleh Empu Semeru, membisikkan suatu di telinga pada Empu Daryaka. Beliau mengucapkan Sangyang Ongkara Mantra. Sejak saat itu Empu Daryaka diganti gelarnya menjadi Empu Kamareka, guna menghadap Betara yang Putrajaya di Besakih dan Betara yang Ginijaya di Gunung Lempuyang. Entah berapa waktu berlalu, Empu Semeru telah dapat kembali ke Pulau Jawa. Dan pada hari Jumat Kliwon Warapujut Purnama Sasih Keulu Chandra Sangkala Jatma Siratmaya Muka 912 kembali datang ke Tanah Bali langsung menuju Tempuryangan, Songan. Beliau disambut oleh Empu Kamareka beserta istri. Saat itu pula ada lagi amanat Empu Semeru pada Empu Kamareka agar Empu Kamareka baik-baik memegang Sangyang Ongkara Diatmaika dan disuruh melanjutkan kepada semua keturunannya. Oleh karena itu, kelak banyak keturunan Empu Kamareka yang tersebar di Tanah Bali agar juga diberitahu supaya taat dengan tugas dan kewajibannya. Ditegaskan pula setelah lewat dari 3 keturunan Empu Kamareka, mereka disebut Arya Pasca Islam dan bila memiliki kemampuan boleh mujanggain atau berhak menjadi pandita. Nah, setelah itu pula sekian waktu berlalu, dikisahkan Empu Kamareka meninggal dunia. Pada saat pembakaran jenazahnya, para putra Empu Ginijaya yakni Sang Sapta Resi, Empu Ketek, Empu Kenanda, Empu Wiratnyana, Empu Dharma, Empu Ragorinting, dan Empu Prateka dan Empu Dangka yang berpahyangan di Kuntuliku, Jawa dimohon datang ke Tanah Bali. Sang Sapta Resi melakukan pemujaan pada upacara pembakaran jenazah Empu Kamareka. Nah, demikian seterusnya. Setiap upacara yang digelar keturunan Empu Kamareka selalu dipuja oleh keturunan Empu Ginijaya. Empu Kamareka lah yang menjadi cikal bakal dari warga Pasca Islam, yaitu disebut dengan Ki Islam, Ki Celagi, Ki Tarunyan, dan Ki Kaluan, yang dimana hal ini dilakukan di Tanah Bali. Nah, demikian pula cerita yang telah saya sampaikan atau yang saya kutip dari sebuah Google atau internet. Saya tutup dengan Parama Santi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.